Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang sangat indah Tuhan beri kepada kita di pagi hari ini. Kita boleh datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena benar-benar Tuhan menyayangi kita. Karena setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab itu saat ini kita ada di hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Amat terlebih kita juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memulaikan cara ibadah di pagi hari ini. Dan kita akan awali dengan satu pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, di saat ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena topangan tangan Tuhan yang luar biasa benar-benar menjadi bahagian kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami merasa kuat, merasa sehat yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan kalau kami boleh bergerak, boleh hidup serta ada sampai pada saat ini. Ini benar-benar topangan tangan Tuhan yang luar biasa. Selalu menopang kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kalau saat ini kami ada di sekitar hadirat-Mu, ini merupakan satu ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Karena tidak ada satu hal yang terindah untuk kami balas buat pertolongan penyertaan Tuhan. Buat topangan Tuhan dalam hidup kami. Selain kehidupan kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh membaca dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan akan mengurapi hamba-Mu. Tuhan akan mengurapi juga umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Agar semua umat yang mendengar pasti akan memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua orang yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Dalam pembacaan firman di pagi hari ini, mari kita akan membuka Yahya 13 ayatnya yang ke-19. Yahya 13 ayatnya yang ke-19.
Bunyinya sebagai berikut. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ini saudara merupakan satu hal yang mengingatkan kepada kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga dikala kita membaca firman Tuhan memberikan nasihat terus kepada kita. Apalagi di hari-hari ini, kita dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakkan. Situasi yang mencekam. Tetapi yang datang untuk melunakkan hati dan pikiran kita dikala kita ada rasa takut, rasa bimbang, maka kita baca firman Tuhan. Karena dikala kita diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan, yang seolah-olah datang dalam kehidupan kita, kita khawatir. Tetapi ternyata hal itu Tuhan tetap campur tangan. Sehingga bunyi firman Tuhan katakan begini, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ini berarti dikala kita menelaah, dikala kita mengambil makna dari firman Tuhan ini, ternyata segala situasi yang seolah-olah datang dalam kehidupan kita menakutkan kita seperti virus corona. Virus COVID-19. Ternyata dengan firman Tuhan, Tuhan katakan akulah dia. Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah suatu warning Tuhan kepada kita. Karena dikala kita mendengarkan firman Tuhan ini, pasti akan mengetuk hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena warning ini, peringatan ini, bukan direspon pada hari besok atau minggu depan. Tetapi Tuhan katakan, sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh takut. Ternyata ini seizin Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponnya. Sehingga dipertegas lagi pada Yahya 14 ayatnya yang ke-29. Yang bunyinya sebagai berikut. Yahya 14 ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ternyata di sini ditekankan kembali tentang percaya. Jadi topik hari ini, topik firman Tuhan di pagi hari ini menekankan tentang percaya kita kepada Tuhan. Ternyata percaya kita kepada Tuhan bukan hanya menyebutkan percaya, tapi percaya kita memang harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena menyangkut percaya itu, kita percaya kepada Tuhan karena Dia hebat dan luar biasa. Hal ini terjadi. Ini satu pengakuan Tuhan bahwa Tuhan katakan, akulah Dia. Saudara, sekarang ada hal yang tidak mengenakkan. Karena ada hal yang terjadi di sekitar kita. Yaitu yang saya katakan tadi, virus corona. Pandemi virus COVID-19. Benda yang kecil tetapi menggegerkan dunia. Ini benda yang kecil tetapi menggegerkan dunia. Sebab itu, ini firman Tuhan mengubah tatanan kehidupan manusia. Hal yang terjadi ini mengubah tatanan kehidupan manusia. Ini namanya benda yang kecil. Ya. Ternyata benda yang kecil ini menggegerkan dunia, mengubah tatanan kehidupan manusia, dan dalam waktu yang singkat berubah situasi. Bisa beribadah di gereja, sekarang kita beribadah di rumah. Itu yang merubah situasi. Dengan waktu yang tidak terlalu lama. Ternyata tadinya kita beribadah di gereja, sekarang beribadah
dari rumah ke rumah. Kita tidak boleh dikalahkan oleh situasi. Tetapi dengan hal pandemi ini membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak mau, karena virus ini banyak yang korban. Sekali lagi, kita tidak mau virus ini untuk memakan banyak korban. Tetapi yang kita inginkan, supaya virus ini banyak orang yang bertobat. Itu satu hal yang kita sangat inginkan. Sebab itu virus ini muncul, kita tidak boleh takut. Karena Tuhan yang merancang semuanya. Rancangan Tuhan itu indah. Sehingga bukan menakutkan kita. Tapi satu hal yang kita inginkan, bukan melihat banyak orang yang gugur, banyak orang yang korban. Tetapi satu hal, supaya virus ini banyak yang bertobat. Puji Tuhan. Ini adalah korban. Tapi Tuhan katakan, akulah dia. Akulah dia. Ini sekali lagi Tuhan katakan, akulah dia. Jadi kita tidak boleh takut. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Firman Tuhan ini ada yang melegakan kita. Ternyata yang datang dalam kehidupan kita ini, cobaan yang datang dalam kehidupan kita ini nasihat firman Tuhan itu dikatakan hanya cobaan biasa. Cobaan biasa. Tetapi dikala cobaan itu datang, Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Dia katakan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa yang Tuhan beri jalan keluar dalam hal ini adalah bagi dia yang benar-benar percaya. Sekali lagi, yang mendapat jalan keluar sesuai dengan firman Tuhan ini adalah bagi dia yang benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Juga setia kepada Tuhan, dan yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya harus bertobat. Itu yang memang menjadi sasaran firman Tuhan yang datang. Pertobatan. Di hari-hari ini banyak orang yang benar-benar belum bertobat kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan berikan suatu cobaan, menguji keberadaan manusia yang ada di dunia saat ini. Sebab itu kita sangat inginkan dengan cobaan yang ada ini, maka akan muncul banyak orang yang bertobat kepada Tuhan. Dalam Yeremia 18 ayat 7 yang sampai ayat yang ke-8, Yeremia 18 ayat 7 dan ayat yang ke-8 bunyinya sebagai berikut. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ini saudara, menjadi dasar dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan itu yang merancangkan. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam Yeremia ini mengatakan, tadinya Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mencabut dan merobohkan dan membinasakan. Tetapi di balik itu ternyata Tuhan berbalik hati. Tuhan katakan di sini, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Tuhan menyesal.
Tetapi dikala Tuhan berbalik hati, maka hati Tuhan ternyata iba kepada orang yang benar-benar bertobat. Karena mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Saudara, ini rancangan Tuhan. Tuhan merancang untuk mencabut dan merobohkan dan membinasakan, tetapi rancangan Tuhan berubah. Sebagaimana saya katakan tadi, Tuhan katakan, apabila bangsa yang terhadap siapa aku rancangkan demikian telah bertobat dari kejahatannya, menyesallah aku. Luar biasa, saudara. Tuhan menyesal. Dan pasti dikala mereka sudah bertobat, Tuhan pasti akan mengubah keberadaan mereka. Karena mereka sudah menjadi orang yang mau mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Saudara, ini mengoreksi kehidupan kita. Pasti mengoreksi kehidupan kita. Sebagai orang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saat ini kita percaya ada Tuhan yang melindungi kita. Kita percaya ada Tuhan yang menolong kita. Bahkan kita percaya bahwa ada Tuhan yang membebaskan kita. Itu satu hal. Asal kita percaya, apapun yang kita mohon kepada Tuhan, sebagaimana bunyi firman Tuhan ini, kita percaya Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Itulah sebabnya, saudara, dalam menghadapi kondisi yang tidak mengenakkan saat ini, maka kita perlu memahami tentang konsep hidup beriman. Kita harus memahami tentang konsep hidup beriman. Karena menurut firman Tuhan, hidup beriman adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh sebab itu, di hari-hari ini kita tidak ada pilihan lain selain mempercayai Tuhan. Dan perlu iman yang sungguh kepada Tuhan serta mengundang Roh Kudus untuk mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Tentu saudara, firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita. Karena dikala kita mendengar, kita membaca, dan kita merenungkan, ini merupakan satu hal teguran Tuhan dalam kehidupan kita. Nasihat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita selalu mengundang Roh Kudus. Mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik untuk merubah segala keberadaan bagi manusia, bagi orang yang percaya hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang singkat yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Haleluya. Dan sebelum kita berdoa, kita akan mengangkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Lagu pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mu yang kudus pulihkan, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh
anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati, haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh-Mu yang kudus benar-benar kami sangat butuhkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang dan mengingatkan kepada kami bahwa situasi yang mencekam di hari-hari ini tentang pandemi virus, Tuhan, benda yang kecil tapi sudah menggegerkan dunia, Tuhan. Bahkan sudah mengubah tatanan kehidupan manusia. Tetapi firman Tuhan yang datang benar-benar menasehati kita bahwa sebelum dan sesudah hal itu terjadi, Tuhan katakan, supaya kamu percaya bahwa akulah Dia. Oleh sebab itu, dengan percaya sungguh kepada Tuhan, pasti kita akan miliki dampak, kita akan miliki impact yang luar biasa dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Firman Tuhan yang datang di pagi hari ini pasti akan menempati hati kami. Firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah-buah, guna hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni kami dari segala kekurangan kelemahan kami. Ini doa kami di akhir cara ibadah di pagi hari ini, dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya berkata, amin.